Tak sedikit yang masih meragukan kepemimpinan Bima Sakti dalam menukangi timnas U17 Indonesia. PSSI pun buka suara. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti memang belakangan ini telah memimpin uji coba skuad Garuda Asia di Bali. Tim Merah Putih menjalani uji coba dengan melawan klub besar seperti Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18 di Bali. Selama menjalani uji coba tersebut, Bima Sakti mendapat sorotan dari para pecinta sepak bola Indonesia. Tak sedikit yang mengkritik Bima Sakti selama menjadi pelatih timnas U17 Indonesia. Bahkan selama uji coba berlangsung, Bima Sakti dinilai tak cukup berani memainkan anak asuhnya. Netizen banyak yang menilai Bima Sakti takut menurunkan pemain lain padahal masih uji coba. Sebab pemain timnas U17 Indonesia yang tampil saat melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18 tak berbeda jauh. Situasi ini membuat banyak netizen yang meragukan kemampuan Bima Sakti dalam menukangi skuad Garuda Asia. Padahal para pemain timnas U17 Indonesia ini nantinya bakal tampil di Piala Dunia U17 yang bakal berlangsung pada Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali membela mantan pemain timnas Indonesia tersebut. Dengan banyaknya bantuan dari konsultan PSSI dan Dirtek PSSI, Amali percaya bahwa Bima juga tidak mungkin bisa memutuskan semuanya sendiri. Sebab Indra dan Frank juga turun andil dalam mempersiapkan timnas U17 Indonesia. Amali juga tak lupa meminta semua pihak agar tetap percaya dengan proses dan optimistis semua orang bisa lebih baik ke depannya. Lebih lanjut, Amali mengaku selama menjalani uji coba di Bali memang timnas U17 Indonesia masih memiliki beberapa catatan. Ia memang tak membeberkan apa saja catatan yang diberikan oleh Frank. Namun Amali memastikan sebelum para pemain timnas U17 Indonesia menjalani uji coba selanjutnya harus ada perbaikan. Pelatih kepala timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, bakal mengumpulkan pemain hasil seleksi di 12 daerah. Mereka bakal menjalani tahapan seleksi lanjutan untuk nanti dipanggil kembali sesuai kebutuhan tim untuk persiapan menuju Piala Dunia U17. Bima Sakti mengaku bahwa semua masih memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas U17 Indonesia sebelum Piala Dunia U17 digelar. Seperti yang diketahui, Piala Dunia U17 bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Saat ini Bima Sakti sudah mengantongi 72 nama untuk seleksi timnas U17 Indonesia. 72 nama tersebut dijaring dari seleksi di 12 kota. Seperti diketahui, setelah TC selama 3 pekan di Jakarta, timnas U17 Indonesia dibawa ke Bali untuk penyegaran suasana. Namun bukan untuk leha-leha, di Bali mereka melakoni uji coba melawan Barcelona U19 dan Kashima Antlers U18 di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Pada 2 laga tersebut, timnas U17 Indonesia kalah dari Barcelona dan Kashima Antlers. Soal seleksi, Bima Sakti mengaku sudah memiliki gambaran soal kerangka tim untuk skuad timnas U17 Indonesia. Dari pertandingan ini, menurut sang pelatih kepala masih ada nama-nama pemain bangku cadang yang belum sempat diturunkan. Namun mereka harus memanfaatkan waktu dan pemain yang mendapat waktu bermain juga dinilai sudah cukup berkontribusi. Usai dari Bali, timnas U17 Indonesia bertolak ke Solo. Mereka bakal melakukan TC selama sepekan di kota Solo dan kemungkinan bakal melakukan uji coba lawan tim lokal setempat. Setelah itu, timnas U17 Indonesia langsung tancap gas untuk persiapan Piala Dunia U17 sesungguhnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pengakuan mengejutkan terkait peluang Egy Maulana Fikri comeback bela skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang tengah berkeliling ke kompetisi Liga 1. Tujuan dari Shin Tae-yong cukup jelas, yakni untuk mencari pemain-pemain muda dan melihat pemain senior. Pelatih asal Korea Selatan ini memang tengah rajin melakukan belusukan ke beberapa pertandingan Liga 1.
Ia bersama tim pelatih melihat pertandingan di Liga 1 untuk mencari pemain buat persiapan timnas U23 Indonesia dan tim senior. Sebab dalam waktu dekat ada agenda timnas yang menanti, yakni untuk Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 serta FIFA Matchday. Untuk menghadapi agenda ini, tentu saja pelatih berusia 54 tahun itu mencari pemain yang memang siap memperkuat timnas Indonesia. Apalagi persiapan yang akan dijalani skuad Garuda tak akan banyak, termasuk agenda terdekat yakni Piala AFF U23 direncanakan berlangsung pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Namun ia tak hanya fokus ke timnas U23 Indonesia saja. Meski Shin tak menutup peluang untuk mendebutkan pemain baru di skuad Garuda. Namun tak menutup kemungkinan juga Shin akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang sudah lama tak dilirik pelatih asal negeri ginseng tersebut. Memang dalam beberapa agenda terakhir, Shin tidak memanggil beberapa pemain timnas. Pemain-pemain tersebut ada Ramadan Sananta dan ada pula Egy Maulana yang saat ini memperkuat Dewa United. Mantan pemain Lechia Gdańsk itu memang awal-awal sering menjadi andalan Shin Tae-yong. Namun akhir-akhir ini pemain berusia 23 tahun ini mulai dilupakan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam situasi ini, saat ditanya terkait peluang Egy Maulana membela timnas Indonesia pada beberapa waktu ke depan apakah memungkinkan, Shin Tae-yong memberikan jawaban tak terduga. Ia mengaku belum bisa berbicara banyak terkait nasib Egy Maulana ke depannya. Shin lebih memilih bungkam alih-alih memberikan jawaban terkait nasib Egy nantinya. Meski ia pun mengakui penampilan Egy bersama Dewa United bagus. Namun ia tak bisa berbuat banyak saat ditanya terkait peluang Egy comeback membela timnas Indonesia. Namun ia memastikan bahwa saat ini pihaknya tengah bersiap untuk menjalani TC Timnas U23 Indonesia. TC ini digelar sebagai persiapan skuad Garuda Muda menuntaskan Piala AFF U23. Kemudian Shin nantinya langsung mempersiapkan timnas U23 untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Kemudian dalam waktu bersamaan, Shin juga harus segera mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi laga FIFA Matchday periode September. Situasi mepet ini yang membuat Shin langsung bekerja cepat dengan menghampiri pertandingan-pertandingan untuk mencari pemain terbaik di Liga 1.